welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Anisatul Jinan, tempat tanggal lahir Tuban 27 Februari 2003. Saya adalah mahasiswi UINSA semester 2. Sosial media saya yang pertama Instagram @anisatuljinan_27 dan Facebook saya anisatuljinan_27. Perkenalkan, nama saya Aji Wahyu Susanto dari Dusun Tlatawetan, Desa Barurejo, Kecamatan Samping, Kabupaten Lamongan. Umur saya 19 tahun, dari Prodi Manajemen Dakwah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Perkenalkan, nama saya Anisatul Rahmati Wasila. Saya kelahiran Situbondo 5 Februari 2003. Saya mahasiswa semester 2 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat organisasi. Jika kita kupas satu persatu, manfaat organisasi ada banyak sekali, guys. Namun, di organisasi kecil maupun organisasi besar, kita memiliki manfaat yang sama. Namun, setiap individu menerapkan manfaat itu dengan berbeda-beda. Salah satu manfaat yang terbesar adalah kepemimpinan. Kenapa sih? Karena kita sebagai mahasiswa diajarkan menjadi pemimpin yang baik. Kita bisa mengayomi organisasi, kita bisa mengayomi anggota kita untuk mengembangkan dan memajukan organisasi tersebut. Nah, kalau kita menjadi mahasiswa, jangan deh kalau kita tidak berorganisasi. Karena apa? Di dalamnya kita juga memiliki banyak jaringan, banyak pengenalan, dan banyak teman pastinya. Nah, untuk menjadi pemimpin yang baik, kenapa kita dicontohkan dalam sebuah organisasi? Karena di sebuah organisasi kalian pasti diajarkan nih, bagaimana sih menjadi pemimpin, bagaimana sih mengatur jadwal, bagaimana sih mengatur ini dan itu. Nah, itulah manfaat mengikuti organisasi. Impian saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, agar saya dapat menebarkan manfaat kepada orang-orang di sekitar saya. Dan saya juga ingin menjadi orang kaya, agar saya bisa membantu orang-orang yang lebih membutuhkan, dan juga saya bisa membeli rumah pribadi. Nah, karya terbaik saya adalah juara 3 nasional Gaidaiyah dalam rangka Olimpiade Quran Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan banyak sekali karya yang lain. Tokoh idola saya adalah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau menjadi pemimpin yang bijaksana, tauladan, dan bisa mengayomi seluruh umatnya. Kenapa saya mengidolakan beliau? Karena beliau meskipun dicaci maki, dilempari kotoran, dan lain sebagainya, beliau tetap tabah, tetap sabar, dan tetap menegakkan ajaran Islam. Tokoh idola saya adalah dosen saya sendiri, yaitu dosen teori organisasi. Kenapa saya mengidolakannya? Karena beliau adalah seorang motivator, dan juga saat kuliah beliau itu seorang pekerja keras. Salah satu contohnya adalah beliau membiayai kuliahnya sendiri dengan berjualan. Beliau merintis usahanya itu dari kecil sampai sekarang menjadi besar. Itulah kenapa saya mengidolakan beliau. Tokoh idola saya ialah Nabi Muhammad SAW. Tapi selain beliau, saya juga mengidolakan motivator muslimah yang bernama Sherly Anavita. Beliau terkenal akan keberaniannya, karena beliau pernah mewakili isi hati para mahasiswa untuk berbicara di depan banyak masyarakat. Dan beliau pernah berkata, "Jika bukan saya yang memulai untuk berbicara, maka tidak akan ada orang yang akan berani memulai." Itulah alasan mengapa saya mengidolakan Sherly Anavita. Di sini saya akan menjelaskan apa sih enaknya kuliah di Prodi Manajemen Dakwah. Dilihat dari namanya, prodi ini pasti berisikan mahasiswa-mahasiswa yang mempelajari tentang kombinasi ilmu manajemen dan dakwah. Dan apa sih tujuan adanya Prodi Manajemen Dakwah ini? Tujuan dari Prodi Manajemen Dakwah ini adalah untuk menciptakan para ahli dan para profesional dalam bidang pengembangan dakwah yang sesuai kebutuhan masyarakat dan kelembagaan agama. Dan pasti banyak yang mengira di Prodi Manajemen Dakwah ini hanya mempelajari agama dan ilmu tentang Islaman saja. Tapi itu salah. Di Prodi Manajemen Dakwah ini kita juga mempelajari tentang ilmu ekonomi, ilmu organisasi, dan ilmu manajemen SDM dan sebagainya.
setelah lulus dari prodi manajemen dakwah ini kita bisa kerja apa sih? Pasti banyak yang mengira setelah lulus dari prodi manajemen dakwah ini pasti hanya jadi dai atau penceramah saja. Tapi itu salah. Setelah lulus dari prodi manajemen dakwah ini, kita juga bisa menjadi seperti biro haji dan umroh, bekerja di pariwisata, dan juga di bidang kelembagaan Islam seperti KUA. Harapan saya untuk Indonesia, semoga Indonesia menjadi lebih baik ke depannya, tetap mematuhi norma dan hukum yang ada, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan saya juga berharap Indonesia dapat menjadi salah satu negara maju dan besar, serta dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki dengan maksimal dan bijaksana, yaitu dengan masyarakat yang berkualitas dalam intelektual dan moral, sehingga tidak ada yang korupsi dan peduli terhadap lingkungan. Jika semua dapat bersatu dalam mewujudkan cita-cita bangsa, maka akan terciptanya negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Seperti cita-cita bangsa Indonesia yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga harapan untuk membuat Indonesia menjadi negara maju bisa kita wujudkan secara perlahan. Wahai saudaraku, mari kita bersama-sama wujudkan cita-cita Indonesia. Pengalaman terbaik saya selama kuliah di UINSA adalah bisa mengenal orang-orang yang hebat seperti Profesor Ali, Profesor Nursam, dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya termotivasi dengan berpikir beliau. Ada juga satu motivator terbesar saya adalah dosen saya sendiri, yaitu Pak Ilham. Beliau sering mengajar mahasiswanya untuk cara bekerja keras, tidak membebani orang tua, serta mengenalkan lingkup organisasi. Itu yang membuat saya untuk masuk dalam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Menurut pengalaman saya, dosen-dosen di UIN Sunan Ampel, Surabaya itu baik-baik, friendly. Salah satunya adalah dosen ilmu teori organisasi. Itu adalah dosen yang paling friendly menurut saya, karena beliau itu ramah banget sama murid-muridnya. Pengalaman terbaik saya selama di UINSA ialah saya dapat bertemu dan belajar bersama para dosen profesional, di mana saya mendapatkan berbagai macam ilmu yang belum tentu orang lain mendapatkan ilmu tersebut.